Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahis samiil alimi minasyaitonir rajim. Wa tubu ilallahi ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Wa qala habibuna wa sayyiduna wa syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadits alladhi rawahu al-Imam al-Bukhari bisanadi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm akthar min 70 marrah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluna al-karim wa nahnu ala dhalika insyaallah minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin wal muslimat yang diberkati Allah subhanahu wa ta'ala, di antara sunnah salafun as-salih, orang-orang soleh sebelum kita, adalah rajinnya mereka memperbaharui taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau dengan istilah tajdidut taubah, memperbaharui taubat. Amal ini adalah amal yang hebat dan luar biasa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sebagai suri tauladan kita semua, sosok yang dijamin dengan ampunan dosa-dosa dan kesalahan yang lalu dan yang akan datang, masih lagi memberikan tauladan kepada kita umatnya dengan cara melakukan tajdidut taubah di setiap hari beliau. Itulah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, dengan sanadnya sampailah kepada sahabat Abu Hurairah. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah, sesungguhnya aku mengucapkan istighfar, minta ampun dengan Allah, wa atubu ilaihi fil yaum, dan taubat kepadanya dalam sehari aktsar min 70 marrah, lebih dari bilangan 70 kali. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, ini Rasul, orang terbaik sepanjang zaman dan kehidupan, suri tauladan kita, orang yang dijanjikan ampunan dosa yang lampau dan yang akan datang. Apalagi kita yang bergelimang dengan dosa dan maksiat, lebih kita dituntut lagi untuk banyak memperbaharui taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita semua adalah orang yang pernah berbuat salah? Wa khairul khatta'in, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah, at-tawwabun, adalah orang yang kembali kepada Allah, bertaubat dan meminta ampunan kepadanya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sendiri sebagai Khalik sangat suka dan cinta kepada orang yang kembali kepadanya. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, Allah buka pintu ampunannya 24 jam sehari dan semalam. Rasulullah tegaskan perkara itu dalam hadisnya, innallaha yabsutu yadahu bil-lail, sesungguhnya Allah bentangkan tangannya, luaskan rahmatnya pada waktu malam hari, liyatuba musii'un nahar, untuk memberikan kesempatan taubat kepada orang yang bermaksiat pada siangnya. Wa yabsutu yadahu bin nahar, dan Allah bentangkan tangannya di waktu siang, luaskan rahmatnya di waktu siang, liyatuba musii'al lail, untuk memberikan kesempatan bertaubat orang yang bermaksiat pada waktu malamnya, hatta tatlu'a syams min maghribiha. Ini terus menerus Allah lakukan sampailah terbit matahari dari sebelah barat, sebagai batas waktu taubat ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, bahkan di hadis yang lain digambarkan lagi dengan gambaran yang sangat luar biasa, ketika Allah mendapatkan ada di antara hambanya yang bertaubat. Lillahi afrahu bitaubati abdihi, sungguh Allah itu sangat senang dengan orang di antara hambanya yang kembali bertaubat kepadanya. Saqata an ba'irihi wa adallahu ala ardin falat, yang kemudian semua terjatuh dari ba'irihi, kendaraannya, lalu disesatkan oleh Allah di suatu tempat yang asing. Hadis ini kemudian dijelaskan lagi di hadis yang lain.
Allah berikan perumpamaan kebahagiaan, kesenangannya Allah terhadap hambanya yang bertaubat. Allah mengatakan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini bahwa Allah lebih senang, lebih bahagia ketika mendapatkan seorang hambanya taubat daripada orang yang dalam perjalanan dia berkendaraan, lalu di atas kendaraannya untalah sebut zaman Rasul, di situ ada makanannya, di situ ada minumannya, tiba-tiba untanya hilang sampai dia terduduk lemas bersandar di satu pokok atau pohon yang ada di situ dan dia tertidur. Lalu tiba-tiba kendaraannya yang hilang itu ada di sisinya. Kita bisa bayangkan orang yang sebelumnya kehilangan benda yang sangat dia cintai, benda yang sangat berharga bagi dirinya, hilang, lalu kemudian tiba-tiba ketemu kembali, senang yang luar biasa. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala lebih senang ketika mendapatkan orang yang bertaubat lebih daripada kesenangan seorang hamba yang kehilangan barang lalu ketemu lagi barangnya itu. Orang yang tadi senang betul itu, bahkan dalam hadis dikatakan saking senangnya orang yang kehilangan barang lalu ketemu lagi barangnya itu, sampailah kemudian dia mengucap, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Akhta'a min syiddatil farh. Dia tersilap kata yang mestinya Allahumma anta rabbi wa ana abduk. Ya Allah, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Karena kegembiraan yang sangat, saking gembiranya dia tertukar kalimatnya, Allahumma ya Allah anta abdi, engkau adalah hambaku, wa ana rabbuk, dan aku adalah Tuhanmu. Kalimat ini di kondisi yang biasa bisa syirik, tapi karena ini dia tidak sengaja, karena saking luar biasa kegembiraannya, dia tersalah kata dalam mengucap karena saking gembiranya tersebut. Nah, Allah Ta'ala ketika mendapatkan seorang hambanya bertaubat dan kembali kepadanya, lebih senang, lebih bahagia, lebih cinta daripada kebahagiaan yang dirasakan oleh orang yang diceritakan dalam hadis tersebut. Maka kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, Allah menunggu taubat kita semua. Allah menanti permohonan ampun kita atas segala dosa dan maksiat yang kita lakukan. Maka memperbaharui taubat ini mudah-mudahan di antara wasilah bagi kita agar kita terhapuskan dosa-dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Jangan sampai kemudian taubat kita didahului oleh dua waktu, di dua waktu yang kemudian taubat seorang hamba ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapankah dua waktu itu? Dua waktu ini di mana ketika ada seorang hamba yang bertaubat, taubatnya sudah tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu yang pertama, waktu khusus yang tiap-tiap kita punya waktunya masing-masing. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Kapan waktu itu? Sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Sesungguhnya Allah Ta'ala menerima taubat seorang hamba selagi mana nyawanya belum sampai ke tenggorokan. Artinya belum lagi sakaratul maut. Sebelum itulah kalau kita mau taubat, lagi kita sehat badan, lagi kita seperti keadaan sekarang ini, saat itulah kita diminta untuk bertaubat. Jangan sampai terlambat, jangan sampai di detik-detik akhir kehidupan sebagaimana kisah Fir'aun yang tenggelam di tengah lautan, barulah kemudian mengucap, qala inni tubtul an, ya Allah, aku bertaubat sekarang. Taubat yang sudah terlambat. Yang kedua, waktu yang kemudian ditolak taubat seorang hamba adalah waktu umum yang semua orang bersamaan waktunya, yaitu orang-orang yang dihidupkan oleh Allah pada waktu di akhir zaman dekat dengan kiamat kubra. Min alamatil kiamatil kubra, di antara alamat kiamat kubra adalah ketika matahari terbit dari sebelah barat. Man taballahu qabla tulu'i syamsi min maghribiha taballahu alaihi. Siapa yang bertaubat kepada Allah sebelum terbit matahari dari sebelah barat, maka taubatnya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, maka mumpung kita di bulan Ramadan, bulan yang juga dikenal sebagai syahrut taubah, bulan untuk memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan di mana kita terasa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita perbaharui taubat ini, kita perbaharui permohonan ampun kita dengan Allah, sehingga mudah-mudahan ketika Ramadan ini habis, Ramadan ini berlalu, dan kita masuk kepada bulan yang berikutnya, kita berhasil, kita menjadi orang-orang yang telah diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadani Allahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.